Misteri WC yang terkuak. Cerita pendek dari buku Dalam Kabut Astral, antologi cerpen horor, ditulis oleh Nopita Ramadhani. Aku yakin pasti ada yang salah dengan siswa di sekolah ini. Bagaimana mungkin ini terjadi tanpa alasan? Iya, sepertinya arwah di sini merasa terganggu. Sekolah menjadi panas seakan-akan selalu menginginkan pertengkaran. Apa kira-kira penyebabnya? Kita lihat saja nanti. Sepandai apapun seseorang menyembunyikan kesalahan, pasti akan tampak juga. Percakapan ini tak hanya diujarkan oleh satu dua orang siswa-siswi, tapi hampir seluruh sekolah bertanya-tanya, bahkan menjadi perbincangan hangat oleh guru yang mengajar di sini. Siapa pelakunya? Apa yang dia lakukan? Kenapa bisa separah ini? Memang, SMA ini sudah berdiri sejak lama hingga meluluskan beribu-ribu siswa-siswi. Ada banyak kisah di balik sekolah ini. Terlihat pohon beringin di dekat lapangan. Setiap hari pohon ini tampak segar dan hijau, hingga banyak orang bernaung di bawahnya di kala panas terik. Tapi entah kenapa pada hari itu, pohon ini serasa ingin mati. Semua daunnya menguning dan berguguran. Guru senior itu bilang, ada apa dengan siswa di sini sebenarnya? Fenomena ini sangat jarang terjadi, bahkan semenjak 8 tahun yang lalu. Tak sengaja ada salah seorang guru yang belum lama mengajar di sekolah ini. Ia berkata, memangnya kenapa, Pak? Bukankah ini hanya pergantian daun? Tidak ada yang aneh dengan hal itu, bukan? Senior itu hanya membalasnya dengan senyum keraguan. Siswa yang dulunya hampir tiap hari menghabiskan waktu istirahat di bawah pohon beringin, tapi sekarang tidak lagi. Sial, ada seorang siswa yang bisa melihat ruh di sekitarnya. Selama ini, dia hanya diam saja, takut orang-orang menjauhinya. Karena tidak akan ada yang percaya dengan apa yang dilihatnya. Siswa itu bernama Rian. Dia menduduki kelas 11, itu artinya ia sudah tahu sedari pertama dia masuk sekolah, ada arwah di sekitaran sekolah ini. Hari itu ia ungkap, sebetulnya di sekolah ini ada banyak sekali arwah yang gentayangan. Ada seorang tukang yang meninggal saat pembangunan, ada seorang gadis yang dibuli dan diperkosa hingga mati. Dan itu terjadi di lokasi yang sama. Seraya menunjuk WC yang ada di ujung sekolah. Apalagi di belakang pagar tinggi sekolah ini, ada pemakaman orang dulu yang sudah tak bertanda lagi. Seketika ucapan Rian menjadi geger di sekolah, dan semua orang menjadi takut. Setelah beberapa hari, semua orang tak lagi berbincang perihal keanehan di sekolah. Tapi alangkah kagetnya, sore itu terdengar suara teriakan dari dalam kelas 12 MIPA. Semua orang berbondong-bondong ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi. Tak disangka, ada salah seorang siswi bernama Dwi yang kesurupan. Dan karena banyak yang menyaksikan, jin ini menyebar ke seluruh siswa-siswi di sekolah, hingga terjadilah kesurupan massal di sekolah. Hanya beberapa siswa-siswi yang tidak kesurupan. Seluruh guru panik bagaimana cara menangani permasalahan ini. Beruntung ada seorang guru agama yang berusaha mengeluarkan jin yang ada di tubuh Dwi. Tapi jin ini mengatakan seraya berteriak, celakalah kalian. Kenapa wilayahku kalian kotori dengan melakukan hal yang tak senonoh? Guru itu bertanya, hal apa yang kami lakukan hingga mengganggumu? Jin menjawab, ada sepasang siswa-siswi yang melakukan perbuatan terlarang di dalam sana. Seraya menunjuk WC yang ditunjuk Rian sebelumnya. Seketika guru itu terdiam dan terus berusaha mengeluarkan jin yang ada di tubuh Dwi. Seluruh siswa-siswi yang kesurupan ada yang berteriak, menangis, pingsan, atau bahkan ngamuk. Hal ini membuat semuanya menjadi semakin menegangkan. Hingga guru agama berhasil mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh Dwi dan berinisiatif untuk mengantar Dwi pulang terlebih dahulu agar jin yang sudah keluar tidak masuk lagi ke tubuh Dwi.
Setelahnya, semua siswa-siswi yang kesurupan perlahan memulih dan sadar. Hari sudah sangat larut, seluruh siswa-siswi diusahakan pulang terlebih dahulu. Hingga sekolah diliburkan beberapa hari karena banyak orang yang trauma atas kejadian Rabu sore itu. Hari yang menegangkan, seluruh siswa masuk kembali di hari Senin. Banyak yang bertanya-tanya, apakah semuanya sudah usai? Ini tidak akan terulang lagi, kan? Kenapa sekolah kita begitu mengerikan? Semua pertanyaan itu terjawab setelah melaksanakan upacara. Kepala sekolah menyampaikan dengan sedikit emosi. Berkenaan dengan kejadian kemarin, kalian tidak perlu khawatir. Semua sudah kami tuntaskan dan dipastikan tidak akan terulang lagi. Semuanya terjadi karena ulah kalian sendiri. Pelaku utamanya juga sudah diketahui dan sudah kami keluarkan dari sekolah ini. Mirisnya, tak hanya sepasang siswa-siswi yang berbuat di sekolah ini, tapi ada juga siswi yang hamil di luar nikah, sehingga membuat sekolah kita panas. Dikit-dikit bertengkar, yang apabila ada masalah, malah diselesaikan dengan pertempuran. Asalkan kalian tahu, karena masalah ini, pihak sekolah dan seluruh siswa-siswi di sekolah dikenai perjanjian harus membersihkan seluruh sudut sekolah ini. Jangan sekali-kali kalian berkata kotor, apalagi di dekat pohon beringin itu. Terdengar suara riuh dari seluruh siswa-siswi yang mendengar, seolah-olah mereka bertanya-tanya, sebenarnya siapa pelaku utama dan siswi yang hamil di luar nikah itu. Tapi sayang, kepala sekolah tidak memberitahu pelakunya. Namun, tak luput kemungkinan pasti akan tahu siapa yang dikeluarkan dari sekolah ini. Benar saja, sehabis upacara semua orang sudah tahu siapa pelakunya, yaitu Ander dan Deva. Mereka memang sangat dekat sedari SMP hingga kelas 11 SMA, dan kabarnya mereka melakukan perbuatan ini sudah 4 bulan yang lalu. Dan lebih parahnya, tak hanya sekali dua kali, tapi sering. Mereka melakukan di WC berpenghuni itu. Pantas saja makhluk gaib di situ marah seketika. Setelah kejadian ini, sekolah memberi aturan bahwa setiap hari Jumat seluruh siswa-siswi membawa Al-Quran, seraya membaca Yasin berjamaah, dan WC berpenghuni itu ditutup permanen.